Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kusmita, NIM 2111050200018. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti otentisitas Al-Quran. Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya bahwa Al-Quran merupakan salah satu kitab yang keotentikannya dijamin langsung oleh Allah SWT dan dipelihara, di mana dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Saya akan menguraikan bukti-bukti dari Al-Quran itu sendiri. Sebelum menguraikan bukti kesejarahan, ada baiknya saya akan mengutip pendapat seorang ulama besar Syiah kontemporer, yaitu Muhammad Hussein At-Tabatabai, yang menyatakan bahwa sejarah Al-Quran demikian sangatlah jelas dan terbuka. Sejak turunnya sampai masa kini, ia dibaca oleh kaum muslim sejak dahulu sampai sekarang. Sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya. Kitab suci ini memperkenalkan dirinya sebagai firman-firman Allah dan membuktikan hal tersebut dengan menantang siapapun untuk menyusun keadaannya. Ini sudah cukup menjadi bukti walaupun tanpa bukti-bukti kesejarahan. Salah satu bukti bahwa Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tanpa adanya perubahan sedikit pun di dalamnya. Lebih jauh adalah berkaitan dengan sifat dan ciri-ciri yang diperkenalkannya menyangkut dirinya yang tetap dapat ditemui sebagaimana kandungannya terlebih dahulu. Lalu, bukti-bukti kesejarahan Al-Quran itu sendiri, meskipun Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ini menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu Allah tersebut, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan saja, tapi juga tulisan. Sejarah informasi bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi SAW lalu memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat yang baru saja diterima. Sambil menambahkan tempat dan urutan setiap ayat dalam suratnya. Dan ayat-ayat tersebut mereka tulis dalam pelepah kurma, lalu kulit-kulit dan tulang-tulang binatang. Sebagian sahabat ada juga yang menuliskan ayat-ayat tersebut secara pribadi. Namun karena keterbatasan alat tulis dan kemampuan, maka tidak banyak yang dapat dilakukan, di samping kemungkinan besar tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran. Lalu kepingan naskah seluruh ayat Al-Quran yang diperintahkan oleh Rasul itu baru dihimpun dan dibentuk kitab pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selanjutnya yaitu penulisan mushaf itu sendiri. Dalam uraian sebelumnya dikemukakan bahwa ketika terjadi perang Yamamah, terdapat puluhan penghafal Al-Quran yang gugur. Hal ini menjadikan Umar bin Khattab menjadi risau tentang masa depan Al-Quran. Karena itu, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar mengumpulkan tulisan-tulisan yang pernah ditulis pada masa Rasul. Meski pada mulanya Abu Bakar ragu menerima usul tersebut, dengan alasan bahwa pengumpulan semacam itu tidak dilakukan oleh Rasul SAW. Namun pada akhirnya Umar radhiyallahu anhu dapat mengharapkannya, dan keduanya menyatakan suatu tim yang diketahui oleh Zaid bin Sabit dalam rangka melaksanakan tugas suci dan besar itu. Zaid pun pada mulanya merasa keberatan dengan menerima tugas tersebut, tetapi akhirnya dapat diyakini. Lalu apalagi beliau termasuk salah satu seorang pada zaman Rasul masih hidup untuk menuliskan wahyu Al-Quran dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat Nabi.
Lalu Zaid pun memulai. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan seluruh kaum muslim untuk membawa naskah Al-Quran, naskah tulisan Al-Quran yang mereka miliki ke Masjid Nabawi untuk kemudian dilakukan oleh Zaid. Nah, dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi petunjuk agar tim tersebut tidak menerima satu naskah kecuali yang memenuhi syarat. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu harus sesuai dengan hafalan para sahabat lain. Nah, lalu yang kedua, tulisan tersebut benar-benar adalah yang ditulis atas perintah dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti yang dikemukakan di atas, sebagian sahabat ada yang menulis atas inisiatif sendiri. Nah, untuk membuktikan syarat kedua tersebut diharuskan adanya 2 orang saksi mata. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.